Pengertian sistem persamaan linear atau SPL. Sistem persamaan linear atau SPL adalah sekumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama dan saling berhubungan. Disebut linear karena variabelnya hanya berpangkat satu, tidak mengandung akar, kuadrat, atau perangkat lebih tinggi. Tujuan utamanya untuk mencari nilai variabel tersebut sehingga semua persamaan dalam sistem dapat memenuhi secara persamaan. Sistem persamaan linear terbagi atas jumlah variabel yang terlibat. 1. Sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSP memiliki satu persamaan dan satu variabel atau biasanya X. Bentuk umum AX tambah B sama dengan 0. Penyelesaian sederhana X sama dengan min B per A. Contoh 2X tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. 2. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV terdiri atas dua persamaan linear dengan dua variabel atau X dengan Y yang diselesaikan dengan secara bersamaan. Tujuannya mencari nilai X dan Y yang memenuhi keduanya. Bentuk umum A1X tambah B1Y sama dengan C1. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Contoh 2X tambah Y sama dengan 8. X tambah 3 sama dengan 13. Dan yang ketiga, sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV terdiri atas tiga persamaan linear dengan tiga variabel atau X, Y, dan Z yang diselesaikan secara bersamaan. Tujuannya menentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Bentuk umum A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Contoh X tambah Y tambah Z sama dengan 6. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 10. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 13. Oke, langsung saja kita masuk ke metode SPL. Yang pertama yaitu metode eliminasi dengan soal 3X tambah 2Y sama dengan 12. Negatif 3X tambah Y sama dengan negatif 3. Langsung saja kita eliminasi variabel X, yaitu negatif 3X tambah Y sama dengan negatif 3. Setelah itu kita tambahkan. Kenapa ditambahkan nih? Karena ada nilai positif dan negatif nih, kemana? Tapi kalau sama-sama positif dan sama-sama negatif dikurangkan, ini kan sama-sama positif dan negatif, jadi ditambah. Itu kita jumlahnya 2Y tambah Y sama dengan 3Y. Baru 12 ditambah negatif 3, hasilnya 9W. Setelah itu kita turunkan Y-nya 9 ke sini, 3-nya kita pindah ruaskan sebelah kanan. 9 bagi 3 hasilnya 3. Dan ini hasilnya. Jadi Y sama dengan 3. Oke, saya akan mengerjakan metode substitusi. Kita akan mencari persamaan Y sama dengan
kita akan mengerjakan kolom 2. Min 3x ditambah y sama dengan min 3. Persamaan y kita tinggal di sini, y sama dengan min 3 negatif x, negatif 3x kita pindah menjadi sini menjadi positif 3x. Oke, selanjutnya kita akan mencari kolom pertama. Kita akan mencari bentuk y sama dengan 3x ditambah 2y sama dengan 12. 3x ditambah 2 y nya kita ubah menjadi 3. Jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 12. 3x ditambah 2 dikali negatif 3 dengan 6. 2 dikali positif 3 hasilnya 6 sama dengan 12. Selanjutnya kita akan mencari kolom persamaan angka yang ada x-nya sebelah kiri, yang angkat saja sebelah kanan. Oke, 3x ditambah 6 sama dengan 12. Min 6 kita pindah ke sini jadi negatif 6. 3x tambah 6 sama dengan 9. Hasilnya 9. 9x sama dengan 12 tambah 6 hasilnya 18. X nya kita sini sama dengan 18 bagi 9. Ini hasilnya 2. Oke, lanjut kita akan menyelesaikan yang kolom kedua tadi. Nah, jadi kalau y sama dengan min 3 ditambah 3x. Y sama dengan min 3 ditambah 3. X nya kita rubah jadi ini 2. 2. Y sama dengan min 3 ditambah 3 kali 2 dengan 6. Y sama dengan negatif min 3 ditambah 6 hasilnya 3. Kita akan menyelesaikan metode campuran. Kita akan menyelesaikan pakai metode eliminasi. 3x ditambah 2y sama dengan 12. Min 3x ditambah y sama dengan min 3. Di sini kita akan menggunakan metode eliminasi. Kita akan mencari variabel yang kita eliminasi, yaitu pertama seperti 3x. Ini berbeda, ini positif, ini negatif. Jadi di sini kita buat tambah 3x dikali min 3 0. 2y dikali y hasilnya 3 sama dengan 12 ditambah min 3 hasilnya 9. Di sini y nya kita taruh sini 9 3 nya sini. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ya. Selanjutnya kita akan menggunakan metode substitusi. 3x ditambah 2y sama dengan 12. 3x ditambah 2, y nya kita ganti 3 sama dengan 12. 3x ditambah 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 12. 3 di sini 3x sama dengan 12. Negatif 6 kita lihat sini jadi yang positif 6
3x sama dengan 12 kurang 6 adalah 6. X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah aktif. Nilai eliminasi adalah 3, nilai substitusinya adalah 2. Hubungan antara SPL dan OBE digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan SPL dengan cara mengubah persamaan linear menjadi bentuk matriks augmented dan melakukan operasi baris. Jadi singkatnya SPL itu masalahnya, sedangkan OBE itu cara atau alat untuk penyelesaiannya. Seperti ini, huruf A, B, C di sini disebut koefisien, yaitu angka yang ada di depan variabel X, Y, dan Z. Sedangkan huruf D di kanan itu disebut konstanta. Lalu persamaan ini bisa diubah menjadi bentuk matriks augmented atau matriks yang diperluas. Nah, garis tegak yang di tengah ini tuh kayak pembatas. Fungsinya buat misahin antara koefisien variabel di sebelah kiri dan hasil persamaan di sebelah kanan. Operasi baris elementer atau OBE adalah teknik dasar ketika kita ingin menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan mengganti sistem yang diberikan dengan suatu sistem yang baru yang lebih mudah diselesaikan. Huruf B itu melambangkan baris row dari matriks. BI artinya baris ke-1 dari matriks. BJ artinya baris ke-J dari matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi baris elementer, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama, pertukaran baris. Maka yang dapat kita lakukan di sini yaitu menukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Di sini kita akan menukar baris pertama dengan seluruh baris ketiga. Jadi baris keduanya tetap. Yang kedua itu ada perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Di sini kita mempunyai matriks 3 kali 3. Kemudian unsur dari kolom pertama dan baris pertama yang bisa dirubah menjadi 1 dengan mengalihkan seluruh elemen baris pertama dengan setengah. Jadi baris kedua dengan ketiga itu tetap. Selanjutnya baris pertama kita kalikan dengan setengah, yaitu 2 dikali setengah itu 1. 4 dikali dengan setengah 2. 6 dikali setengah itu 3. Yang ketiga yaitu penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta atau terhadap baris lain. Maksudnya penjumlahan suatu baris dengan perikatan baris lain. Di sini kita akan mengenalkan baris kedua di bawah satu utama. Jadi baris pertama kita kalikan dengan min 2 dan ditambah dengan baris kedua. Min 2 dikali 1 itu min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Baru min 2 dikali 2 min 4. Min 4 ditambah 2 min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 ditambah 1 min 5. Setelah menolkan baris kedua pada kolom pertama, selanjutnya kita akan menolkan baris ketiga pada kolom pertama dengan cara min 1 dikalikan dengan seluruh baris elemen 1 ditambah dengan baris elemen 3. Min 1 dikali 1 min 1.
menyelesaikan soal SPL dengan menggunakan metode operasi baris elementer dengan soal X tambah 2Y kurang Z sama dengan 3, 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan min 10, 3X tambah 6Y tambah 5Z sama dengan min 15. Setelah itu kita akan tulis menjadi matriks augmented, yaitu matriks yang diperluas. X itu 1, 2Y 2, min Z itu min 1, satunya 3, 2X itu 2, 5Y 5, 3Z itu 3, hasilnya itu 10, 3X itu 3, 6Y 6, 5Z itu 5, hasilnya min 15. Sini kita akan menolakkan di bawah satu utama, yaitu pada baris kedua kolom pertama. Karena min 2 kita kalikan seluruh elemen baris pertama ditambah seluruh elemen baris kedua. Min 2 kita kalikan 1, min 2. Min 2 kita tambahkan 2, hasilnya 0. Selanjutnya min 2 kita kalikan 2, min 4. Min 4 tambah 5, 1. Kita tulis 1. Min 2 kali min 1, 2. 2 ditambah 3 jadinya 5. Kita tulis 5 di sini. Setelah itu min 2 dikalikan 3, min 6. Min 6 tambah min 10, min 16. Selanjutnya, kan di bawah satu utama baris ketiga kolom pertama ini belum 0. Jadi di sini kita akan menolkan dengan cara min 3 kita kalikan seluruh baris ke 1 ditambah seluruh baris ke 3. Min 3 kali 1 min 3. Min 3 tambah 3 0. Min 3 kali 2 min 6. Min 6 tambahkan 6 0. Selanjutnya min 3 kali min 1 3. 3 ditambah 5 8. Min 3 kali 3 min 9. Min 9 tambah min 15, min 24. Di bawah satu utama ini sudah 0. Nah, yang 8 ini kita usahakan menjadi 1 karena yang di baris pertama itu sudah ada satu utamanya. Baris keduanya juga sudah, tinggal yang baris ketiga. Jadi kita usahakan 8 ini kita ubah menjadi 1 dengan cara kita kalikan 1 per 8 dengan baris ketiga, yaitu 8 dan min 24. Karena sininya sudah 0, jadi tidak perlu kita kalikan lagi. Jadi 1 per 8 kita kalikan 8, yaitu 1. Jadi 1. Selanjutnya kita kalikan 1 per 8 dengan min 24, yaitu hasilnya min 3. Nah, ini sama saja seperti ini dia. X1 tambah 2X2 kurang X3 sama dengan 3. Yang baris keduanya X2 ditambah 5X3 sama dengan min 16. Dan baris ketiganya X3 sama dengan min 3. Karena yang ini kan sudah habis nih, bukan 0. Jadi kita seperti tangga ke bawah. Dan begitu kita bisa mencari solusi dari X1 dan X2 dengan cara mensubstitusikan X3 ke persamaan kedua. Nah, ini X3-nya kita substitusikan ke persamaan kedua. Sini X2 tambah 5X3. X3-nya itu kan kita sudah dapat tadi min 3. Jadi X2 tambah 5 kali min 3 sama dengan min 16. Jadi
X2-nya sama dengan min 16 dikurang 15. Karena 5 kali min 3 itu kan min 15, jadi hasilnya min 1. Nah, X2-nya ini kita sudah dapat min 1. Selanjutnya kita substitusikan persamaan pertama dengan X3. Jadi ini kan persamaan yang pertama, X1 tambah 2 X2. X2-nya ini kan sudah dapat kita. Jadi 2 dikali min 1 dikurang X3. X3-nya tadi mana? Ini. Jadi dikurang min 3 sama dengan 3. Jadi kita tulis lagi X1-nya tambah 2 kali min 1, min ketemu min positif, 2 kali min 1 tambah 3 yaitu 1 sama dengan 3. Jadi X1-nya itu sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi X1-nya itu 2. Jadi dengan kita mensubstitusikan ke persamaan ini, kita bisa mengetahui X1, X2, dan X3-nya. Kita bisa mengenalkan di atas satu utama, bukan hanya di bawahnya saja. Nah, itu dinamakan epsilon baris reduksi. Kalau yang di bawah 0, dia epsilon baris. Nah, kita ini akan mengenalkan di atas satu utama, yaitu 5, dan menggunakan baris ketiga, yaitu ini, baris ketiga. Dengan cara min 5 kita kalikan baris ketiga, setelah itu kita tambahkan baris kedua. Min 5 kali 1 min 5, min 5 tambah 5, 0. Min 5 kali min 3, 15. 15 ditambah min 16, min 1. Selanjutnya kita akan mengenalkan di atas satu utama pada baris kedua, yaitu 2. Kita akan mengenalkan di atas satu utama baris pertama, yaitu 2, dengan cara min 2 kalikan baris kedua ditambah baris pertama. Min 2 kali 1 min 2, min 2 tambah 2, 0. Min 2 kali 0, 0. 0 tambah min 1, min 1. Min 2 kali min 1, 2. 2 tambah 3, 5. Selanjutnya kita akan mengenalkan min 1 pada baris pertama kolom ketiga. Dengan cara kita kalikan 1 dengan baris ketiga, yaitu 1, kita tambahkan baris pertama, yaitu min 1. Jadi 1 kali 1 ditambah min 1, hasilnya 0. Selanjutnya 1 kalikan min 3, min 3. Min 3 kita tambahkan 5, hasilnya 2. Nah, ini dinamakan dengan epsilon baris reduksi, di mana di bawah satu utamanya 0. Dan bukan hanya itu saja, di atasnya juga 0. Maka bisa kita lihat bentuknya ini seperti dengan matriks identitas. Setelah seperti ini, kita sudah mendapatkan X1, X2, dan X3-nya, di mana X1-nya ini sama dengan 2, X2-nya min 1, X3-nya itu min 3.
Baiklah, kita akan masuk ke dalam aplikasi penyelesaian sistem persamaan linear dan operasi baris elementer. Pada video ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV dengan metode eliminasi menggunakan aplikasi Linear Equation Solver. Pertama, kita buka aplikasi Linear Equation Solver, lalu pilih menu Two Variables. Selanjutnya kita masukkan persamaan pertama ke kolom yang tersedia. Untuk persamaan pertama 3x tambah 2y sama dengan 12. Koefisien 3 dimasukkan pada kolom x, 2 pada kolom y, dan 12 pada kolom konstanta. Selanjutnya kita masukkan persamaan kedua, yaitu min 3x tambah y sama dengan min 3. Nilai min 3 dimasukkan pada kolom x, 1 pada kolom y, dan min 3 pada kolom konstanta. Kemudian pada bagian metode kita pilih elimination. Setelah semua data dimasukkan dengan benar, kita tekan tombol solution. Aplikasi kemudian menampilkan langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Kedua persamaan dijumlahkan sehingga variabel x saling menghilang dan diperoleh 3y sama dengan 9, maka y sama dengan 3. Selanjutnya, nilai y disubstitusikan ke persamaan pertama sehingga diperoleh x sama dengan 2. Dengan demikian, solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Aplikasi ini sangat membantu karena dengan aplikasi ini dapat mengurangi kesalahan secara manual. Selanjutnya, aplikasi penyelesaian OBE yaitu matriks kalkulator. Download aplikasinya di Play Store untuk Android dan di laptop atau PC menggunakan Microsoft Store. Setelah selesai, langsung saja kita buka aplikasi matriks kalkulator. Pada menu utama, setelah dibuka matriks kalkulator, terdapat opsi atau pilihan. Kita memilih System of Equation Calculator. Karena di sini menggunakan matriks 3x3, maka klik tanda kurang seperti kursor yang ada di layar. Maka kolom otomatis akan berkurang dan kolom hasil akan berpindah ke kolom 4. Selanjutnya diisi setiap kolom dengan soal yang kita punya. Pada baris pertama 1, 2, min 1 sama dengan 3. Pada baris kedua 2, 5, 3 sama dengan min 10. Pada baris ketiga 3, 6, 5 sama dengan min 15. Lalu klik combo box sebelah solve dan pilih sesuai apa yang kita cari. Karena kita mencari Gauss-Jordan, maka kita pilih solve by Gauss-Jordan elimination. Klik solve. Setelah itu muncul langkah-langkah penyelesaian OBE dengan soal yang kita cari tadi. Di sini kita akan mengenolkan di bawah satu utama pada baris kedua dengan cara baris pertama kita kalikan dengan min 2. Setelah itu kita tambahkan dengan baris kedua. Setelah itu kita dapat hasilnya yaitu 0, 1, 5, min 16. Setelah kita mengenolkan di bawah satu utama, selanjutnya kita akan mengenolkan di bawah satu utama pada baris ketiga. Dan kita mendapat hasilnya yaitu 0, 0, 8, dan min 24. Setelah kita mengenolkan di bawah satu utama, kita juga memiliki satu utama di baris pertama dan baris kedua. Nah, pada baris ketiganya kita belum menemukan, jadi kita usahakan itu pada baris ketiga, kolom ketiga yang bernilai 8
kita akan ubah menjadi 1 dengan cara mengalihkan seluruh baris ketiga dengan 1/8 dan kita dapat hasilnya 0, 0, 1, min 3. Nah, sampai sini kita itu sudah mendapatkan Gauss elimination. Karena kita akan mencari Gauss-Jordan elimination, maka kita akan mengenolkan di atas 1 utama. Nah, sekarang kita akan mengenolkan di atas 1 utama pada baris ketiga, yaitu 5. Dengan cara kita kalikan baris ketiga dengan min 5, lalu kita tambahkan dengan baris kedua, yaitu 5, dan min 16. Setelah itu kita dapat pada baris kedua di atas 1 utama baris ketiga, yaitu 0 dan min 1. Setelah itu kita mengenolkan di atas 1 utama pada baris pertama kolom ketiga dengan cara kita kalikan baris ketiga dengan min 1, lalu kita kurangkan dengan baris pertama, lalu kita dapat baris pertama yaitu 1, 2, 0, 0. Lalu yang terakhir kita akan mengenolkan di atas 1 utama pada baris kedua, yaitu 2, yaitu dengan cara kita kalikan baris kedua dengan min 2, lalu kita tambahkan dengan baris pertama. Dapatlah hasilnya yaitu 1, 0, 0, 2. Nah, jadi kita di sini sudah mendapatkan X1, X2, dan X3-nya, yaitu X1-nya sama dengan 2, X2-nya itu min 1, dan X3-nya itu min 3. Sekian video presentasi tugas akhir dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.